Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hubungan Jindan, Gus Baha dan semuanya, langsung saja mengikuti daripada apa yang disampaikan Gus Baha, yaitu gerakan cangkem elek. Alhamdulillah tempat kita di daerah Bogor khususnya bertempat yang berseberangan dengan beberapa faham yang macam-macam, dan itu mustajab gerakan cangkem elek untuk menghadapi mereka. Ngoten Gus. Terus kulot dia nyuwun ijazah terus mewakili sedaya, dan yang kami kalih mumpung teng mriki kan ingkang didhawuhaken Gus Bawau fasilitas dinggo fasilitas nyuwun fasilitas ijazah ngrungokke tafsir Jalalain ingkang teng YouTube. Terus nyuwun ijazah ingkang kathah niki. Ngambil ijazah yang banyak, fasilitas dari apa yang jadi tadi disebutkan beliau, fasilitas, masyhad dan semuanya. Jadi kita memiliki cara fikir yang enteng, yang enak. Dan mumpung wonten ijazahipun nggih kula suwun ngoten Gus Bang. Ngoten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha, saya Nawawi Bahrudin. Kalau secara organisasi saya dari PCNU Kota Tangerang. Saya Mustasar. Bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Gus Baha dan Habib Jindan, yang beliau ini keduanya adalah idola saya. Kalau boleh ngaku, saya ini ngaku sebagai santri kalong virtual via YouTube Gus Baha dan Habib Jindan. Jadi apa namanya, sejak kecil saya ini dididik secara tradisi tasawuf yang agak tersangat keras begitu ya. Kalau saya boleh cerita nih, ada ponakan saya nih Ustaz Samsuri, kami tuh keluarga besar kami tidak ada yang dulu miara TV Gus, televisi nggak ada, bunga bank juga susah gitu, musik itu haram, speaker nih juga haram nih dulu. Nah perkembangannya kemudian sampai semakin besar, ada idola-idola kami yang agak keras begitu melontarkan kritik kepada pemerintah, yang kemudian itu membuat saya galau gitu ya. Kenapa ulama-ulama kita bersikap terhadap pemerintah keras memberikan kritik? Nah, saya menemukan jawaban bertemu dengan Habib Jindan via YouTube tentunya dulu ya, walaupun saya kebetulan pernah juga silaturahim, kemudian juga dengan Gus Baha. Ini ada perspektif yang berbeda gitu ya, antara relasi ulama dengan umaro. Pendekatannya itu tidak yang kritik, yang bukan sekedar kritik tapi adalah menghujat. Nah ini saya temukan formula yang sangat menjawab kebutuhan saya pribadi, sehingga istri saya ini udah mulai cemburu sama Gus Baha karena saya terlalu sering nonton YouTube Gus Baha. Gitu. Nah yang kedua soal sanad ya, salah satu bukti saya pernah dengar cerita Gus Baha, agama itu adalah riwayah, oleh karena itu perlu sanad. Nah saya merindukan bersanad dengan Gus Baha nih, tapi kan saya bukan santri yang secara langsung, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin minta rukhsah sebetulnya Gus dan Habib, kami ini kalau boleh mewakili diakui sebagai murid Gus Baha, bisa bersanad walaupun dalam pertemuan tatap mukanya saat ini aja baru. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Ustadz, sahabat aja sekali ketemu Nabi langsung jadi sahabat kok. Baik, Gus Baha barangkali duluan. Kiai Abdurrahman Sahal, Kiai Ustadz Nawawi. Iya, apa saya Gus? Iya. Begini ya, masalah cangkem elek tadi ya. Bakat tuh sampean? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah bakat. Karena kalau lewat Habib Jindan tidak pantas, beliau biar sempurna saja, tidak usah sanad itu. Jadi begini, dulu ketika Sulhul Hudaybiyah, itu kan umat Islam sedikit sekali, terus dipaksa untuk pulang dari Mekah, tidak boleh umroh. Terus sahabat berkomitmen berani mati bela-belain Rasulullah SAW. Ketika berani mati ini digojlok sama orang musyrik. Jangan-jangan setelah kami perang betul, kamu meninggalkan Muhammad. Ini yang omongannya orang musyrik. Abu Bakar, itu semua ulama tahu kalimat itu, cuma tidak usah diterjemah. Umsus bidrollat katanya. Itu adalah Abu Bakar yang ketikan itu.
karena memang ekstrim. Terus kedua, ada orang Bedui itu ngukur seorang nabi itu dengan hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, ya Muhammad, kamu ngeklaim tahu berita langit, coba unta saya yang hilang itu di mana? Katanya tahu berita langit, sekarang tahu nggak unta saya hilang itu di mana? Mobil saya di mana? Begitu juga ketika untanya hamil, bunting itu tanya, Muhammad, kalau kamu nabi katanya tahu berita langit, kamu tahu isinya yang di unta saya ini? Itu ada sahabat yang saking nggak kuatnya demi bela nabi itu, udah kalau tanya gitu tanya saya terus. Terus si tadi orang tadi dibilangin sahabat, nazauta 'alaiha fakanat minha sakhlah. Jadi intinya ini Habib Jintan biar senyum-senyum aja. Jadi intinya kadang ad-difa sama orang-orang gitu mau tidak mau nggak ada pilihan itu. Kalau yang ma'ruf di Quran ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi ketika Nabi Ibrahim, ini sering saya patah-patah supaya tidak paham semua karena ini sanad kurang baik. Tapi kebutuhan gitu. Biasanya yang minta itu yang jenisnya ya seperti ini yang sudah cangkem elek cuma butuh legitimasi gitu. Jadi dia butuh nggak tanggung jawab, dilimpahkan ke saya. Kalau saya kalaupun salah kafaroh saya banyak. Saya kan ngapalin Quran. Kalau orang itu hafal Quran, inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al Quran. Kalau kamu sekali salah, adabnya banyak. Kalau saya punya penawar banyak itu. Jadi faja'alahum judadan tadi. Siapa yang memecahi berhala ini? Kata Ibrahim, ya yang bawa kapak. Kenapa mecahin? Mungkin sentimen dia ingin disembah sendiri katanya. Tanya yang bawa kapak. Kata orang-orang kafir, kamu kan tahu berhala itu tidak bisa ngomong, masa disuruh nanya gitu. Otak kamu di mana? Nggak bisa ngomong, nggak disuruh nanya. Otak kamu di mana? Terus Ibrahim balik. Ya balik apa? Balik ngendikan, balik mengatakan uffil lakum. Otak kamu lalu di mana? Kayak ditanya aja tidak bisa jawab kok kamu sembah. Jadi di beberapa kesempatan sahabat belain Nabi sampai gitu. Jadi banyak orang Bedui, orang-orang peradaban, karena Nabi itu memang nyatanya mendapat berita dari langit. Mereka terus itu dijadikan alasan. Unta saya hilang di mana Muhammad? Ini di mana? Unta saya ini hamil itu bentuknya kayak apa? Katanya kamu tahu berita langit. Masa gini aja enggak tahu? Ya terus tadi. Saya enggak tahu, sahabatnya mungkin kayak jenengan enggak tahu saya. Terus dia ambil, udah tanya saya aja. Nazauta 'alaiha fakanat minka minha sakhlah. Nazauta itu sudah paling anaknya ya kayak kamu lah, kamu yang nazauta 'alaiha, enggak usah diterjemah nazauta 'alaiha itu. Tapi potongan-potongan gini tahu kira nazauta 'alaiha itu kayak. Artinya ya memang dalam banyak hal memang nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya tapi tentu yang suasananya ilmiah bukan hadun nafsi ya, suasananya yang ilmiah bukan apa? Hadun nafsi. Karena kadang-kadang memang mau tidak mau kayak ya tadi orang-orang yang menghujat Nabi, orang-orang yang apa itu. Kadang-kadang paling efektif itu ya jawab seperti itu. Ya, jawab seperti itu. Itu sudah berapa tadi? 3 kan? Nah, itu bukti bahwa kadang-kadang itu nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, maksudnya seperti itu, tapi tidak tahu saja. Daripada anggawah bibitan kan kasihan. Saya aja yang jawab. Nah, terus tadi yang Jalalain rutin sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawami, Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran tuh kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran. Terus babah kami juga dari ulama Lasem, Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga Al-Fakhriyah Habib. Jadi karena kalau konstruksinya tidak khatam seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan 2 yang kakak beradik jadi istrinya 1 orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan 2 orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah wala bainal mar'ah wa khalatiyah wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya 2 perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan.
Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa? Hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih, apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat. Terus kamu karena nggak dipanggil namanya, terus nggak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh. Berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul